Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani pencinta kopi di seluruh tanah air. Jumpa lagi dengan channel Kopi Jalan Ekspres, channel berbagi sharing seputar tanaman kopi. Baik Sobat Tani, pada kesempatan kali ini masih di edisi hari Jumat tanggal 8 bulan 8 tahun 2025. Nah, pada kesempatan siang kali ini saya akan review bahan kondisi terkini di kala itu saya melakukan penyambungan di bulan 12 ya. Seperti yang di hadapan kita ini penyambungan di bulan 12 dan kondisi terkininya sekarang sudah seperti ini ya. Nanti penyambungan di bulan 12 akan kita review semua. Ini klon arsat ya Sobat Tani. Di klon arsat baik besemah, daun lebar, ada juga mega Tanjung. Nanti akan kita review semuanya ya. Dan di klon bagio seperti apa kondisi bahannya seperti ini, sembari memenuhi permintaan Sobat Tani kita yang bertanya, Mas, kondisi di Lampung Utara untuk pembungaan terbaiknya diawali di bulan berapa dan akhirnya di bulan berapa ya, maksudnya pembungaan terakhirnya. Oke, nanti akan kita sharingkan juga, serta kembali ya, sempat belibet di part 2 kita akan sharingkan mensiasati ya, cara mensiasati cuaca ekstrim, yang mana di part 2 ini adalah kita akan membahas juga tentang cuaca ekstrim sekarang di Indonesia ini mengalami kemarau basah. Apa itu Mas kemarau basah? Itu banyak Sobat Tani kita yang menanyakan, yaitu kemarau basah itu memasuki kemarau, cuacanya kok banyak turun hujan, itulah kemarau basah ya, yang mana bisa mengakibatkan terjadinya busuknya bunga. Oke, maka dari itu untuk videonya jangan di skip ya. Pada kesempatan kali ini akan kita rangkum semuanya. Dan tidak lupa untuk Sobat Tani semuanya di seluruh Indonesia, tentunya ada tuh dari Lubuk Linggau yang ingin disenggol dong katanya, Mas, Lubuk Linggau nih selalu hadir. Oke, selamat siang ya Sobat Tani kita yang berada di Lubuk Linggau seluruhnya. Oke, dari Sabang dulu sampai Merauke tanpa terkecuali ya. Tentunya selamat siang. Ada Sobat Tani kita tentunya dari Jangkat, Jambi, Merangin, Aceh juga tuh sempat ketinggalan. Banyak Sobat Tani kita dari sana yang ternyata sering memantau channel Kopi Jalan Ekspres ini ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saudara kita juga yang dari Bengkulu ya, saudara-saudara kita, Sobat Tani kita yang dari Bengkulu, saya ucapkan selamat siang. Curup, Lebong, Kepahyang. Kita bergeser ke Pagar Alam yang memiliki asal muasal klon besemah tuh Bang Leo, mudah-mudahan lagi stay tune. Abah Zulfa selalu stay tune. Bergeser ke Muara 2, itu banyak juga ya Muara 2. Saya ucapkan salam kompak untuk Muara 2. Baik yang berada di Muara Kisam Tinggi ya. Bang Nesa tuh sering hadir. Oke, sembari kita berjalan ke sini ya Sobat Tani. Sembari kita review, kita akan sapa-sapa Sobat Tani kita. Yang dari Liwa, Mas Heri Talang 8 tuh sering stay tune. Untuk yang di Sukau tuh banyak juga, dari Banding. Oke, bergeser ke Belalau, Bang Ali Hudri tuh sering nyimak juga. Bang Ali Hudri selamat siang. Sumber Jaya, Pagar Dewa, semuanya saya ucapkan, wabil khusus Lampung Barat selamat siang ya. Suwoh juga tuh banyak yang stay tune. Oke, Lampung Utara, Bukit Kemuning. Untuk Tenggamus saya ucapkan selamat siang. Oke, yang berada di Pulau Jawa tuh
Pulau Jawa, seluruh Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, arek-arek Malang. Pak Kun, selamat siang ya Pak Kun. Sembari ngopi kita akan sharingkan tutorial ya kembali. Oke, yang berada di Kepulauan Bali atau Pulau Bali ya, saya ucapkan selamat siang. NTB, Sulawesi, oke seluruhnya ya, seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, sempat belibet, saya ucapkan selamat siang. Tentunya yang selama ini sudah stay tune menemani channel Kopi Jalan Express, memberikan sharing tutorial seputar tanaman kopinya, saya ucapkan semuanya ya tanpa terkecuali selamat siang. Dan mohon maaf jika ada yang terlewatkan, mengingat banyak sekali sobat tani yang selalu hadir. Tentunya kepada semuanya saya ucapkan banyak terima kasih, dan mudah-mudahan untuk kebaikan teman-teman semuanya, sobat tani kita tentunya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Baik sobat tani ya, inilah kita langsung review kondisi terkini. Bahan nih sambungan bulan 12 ya. Yang ini sambung dahan belum ada yang mekar nih ya. Ini juga bagio belum ada yang mekar ya. Tuh. Cek nih. Ini bulan 12 juga ya sobat tani. Di MDPL 1100 belum ada yang motoyuyu untuk penyambungan di bulan 12. Ini bagio, ini Mega Tanjung, daun lebar, oke. Di daun lebar ada ya, ada yang sudah motoyuyu nih, dan tapi nggak banyak, rata-rata untuk daun lebarnya sobat tani ya di MDPL 1100 masih seperti ini nih. Sembari kita lakukan wiwil. Oke, sembari kita spilkan ya sobat tani. Nah, mengenai cuaca yang kemarau basah, kita trik awal mensiasatinya. Trik pertama, rajinlah lakukan wiwil supaya untuk pembungaannya itu banyak yang berhasil dan tidak busuk. Karena tingkat kelembapan pun itu memicu terjadinya busuknya bunga ya. Maka dari itu rajinlah kita lakukan wiwil. Jadi tingkat kelembapan yang berlebih, apalagi banyak naungan, itu akan mengakibatkan terjadinya busuknya bunga ya, seperti itu sobat tani. Ada salah satu sobat tani kita yang dari Jember yang menanyakan, Mas, punya saya sambil tumpang sari atau ada tanamannya jenis pohon kayu pinus ya. Dengan jarak yang rapat, gimana caranya supaya lebat? Itu sangat sulit ya sobat tani. Walaupun dipangkas itu karena akar ya sobat tani yang di bawah itu menumpuk. Tuh. Makanya sulit untuk solusi, dan akan terjadi dompolannya itu akan renggang. Jarak antar dompol satu ke satunya akan renggang. Itu yang rimbun rata-rata. Beda halnya dengan tanpa naungan. Nah, jadi selain wiwil ya sobat tani, klon unggulan itu mempengaruhi tingkat keberhasilan pembungaan pada
buah kopi kita. Ini contoh nih. Di klon daun lebar ini alhamdulillah banyak yang berhasil nih ketika melakukan pembungaan dan jarang yang gosong. Tuh, klon daun lebar, klon tangguh ya sobat tani. Jadi monggo yang sudah memiliki klon daun lebar ini silahkan dikembangkan. Ini tahan terhadap cuaca ekstrim yang mana di Indonesia ini sering sekali cuacanya ekstrim, tidak menentu ya. Prediksi kemarau oleh BMKG ya ternyata meleset. Ternyata kemaraunya kemarau basah. Oke. Nih, klon daun lebar kita. Ini buat antres nanti sengaja tidak kita buang. Tuh. Belum mekar ya, bahkan masih pecah pori di bulan 8 awal, nanti di bulan 8 akhir. Nah, jadi untuk pembungaan yang di bulan 8 akhir ya sobat tani, itu jangan khawatir. Nah, itu akan ikut musim seperti halnya ini saya melakukan penyambungan di bulan 12, bisa sobat tani saksikan semua. Kondisinya masih pecah pori. Bulan 8 akhir. Ini di ketinggian 1100. Nah, jika sobat tani memiliki MDPL-nya itu 1500, maka di bulan 9 tuh, di bulan 9 akhir atau bulan 9 awal itu masih melakukan pembungaan yang terakhir. Nah, jika di MDPL 1100 ini pembungaan terakhir ini bisa kita prediksikan di bulan 8 akhir nih, pembungaan terakhir. Seperti itu. Jika di MDPL 1100 ini bulan 9 akhir masih melakukan pembungaan, itu penyelang ya. Oke, jika di Lampung Utara kemarin sempat ada yang bertanya, Mas, di Lampung Utara kapan pembungaan terakhir? Karena di daerah Lampung Utara itu suhunya panas ya sobat tani. Sepertinya untuk di Lampung Utara itu di bulan 8 ini, 8 pertengahan itu sudah yang terakhir. Jika di bulan 9 ada yang bunga, itu penyelang ya, karena di suhu panas. Biasanya di suhu panas di MDPL 600 itu sudah selesai melakukan pembungaan yang terakhir di bulan 8 ya. Seperti itu sobat tani. Karena di MDPL 1100 pun di bulan 8 akhir ini sudah selesai. Ini contoh nih sambung dahan kita. Ini mekar. Nah, ini biasanya pecah pori seperti ini jaraknya sebulan ya dari sekarang. Nah, maka bisa diprediksikan di bulan 8 akhir mekar semuanya untuk yang di ketinggian 1100 sampai 1200 tuh ya. Ini udah mentok semua nih ujung nih. Ini pembungaannya udah mentok, nggak ada lagi calonnya. Nanti ketika yang ini selesai mekar dan motoyuyu ya, nanti yang ini akan pupus baru keluar dan akan lanjut ke B2 namanya. Ini baru pembuahan, calon pembuahan di B1 ya sobat tani. Nih, ini contoh 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 yang akan bunga. Nanti ini lanjutannya ke B2. Ini 8 dompol yang akan berbuah di tahun 2026. Seperti itu artinya sobat tani. Nah, untuk lanjutannya nanti calon pembuahan di tahun 2027. Seperti itu sobat tani. Ini klon besemah. Ada yang sudah motoyuyu
sebagian seperti ini tuh. Ya, kita cek yang ini bersemah. Jadi rata-rata di MDPL 1100 seperti ini. Tiga tingkat. 1, 2, 3. Klon bersemah. Ini juga klon bersemah. Masih pecah pori. Oke, jadi selain rajin wiwil, ketika banyak naungan, rajin pangkas ya sobat tani, serta untuk siasat yang lainnya menggunakan pupuk seperti KCL ya, menaburkan pupuk seperti KCL atau NPK grower tuh. Oke, maka dari itu kenapa saya kemarin menggunakan pupuk KCL dan NPK grower, tujuannya adalah ke bunga ya. Bunga ini tujuannya supaya ketika cuaca seperti sekarang ini ekstrim, kemarau basah, maka meminimalisir terjadinya banyak pembusukan di bunga, itu ya tujuannya seperti itu. Serta jangan sampai bahan yang kita simpan itu terlalu numpuk tumpang tindih, itu akan mengakibatkan kurangnya cahaya matahari yang masuk ke sela-sela bahan ya yang kita simpan, maka mengakibatkan banyak yang bosok juga bunganya ya, seperti itu sobat tani. Oke sobat tani, saya ingatkan kembali, jadi selain dari wiwil, pupuk, serta naungan yang perlu dipangkas ketika cuaca kemarau basah, jangan lupa ketika banyak hama, cek ya, ketika ada banyak hama semut yang mendiami calon bunga ini, maka kita harus mensiasati melakukan penyemprotan menggunakan insektisida seperti Metaklor, Starban, atau insektisida yang lainnya ketika banyak hama ya, di hama semut kecil-kecil biasanya. Akan tetapi jika aman, tidak ada hama, maka nggak perlu ya melakukan penyemprotan, seperti itu sobat tani. Oke, yang mau menggunakan insektisida, kalau tidak ada Metaklor atau Starban, cari saja yang bahan aktifnya sama, yaitu klorpirifos dan sipermetrin bahan aktifnya ya sobat tani. Karena di Pulau Jawa dan di Lampung mungkin beda daerah untuk insektisida berbeda-beda ya tentunya. Dalam hal melakukan pengiriman, jadi berbeda-beda. Nah, jadi maka dari itu pilihlah bahan aktif yang sama, itu sudah sama ya sobat tani. Baik sobat tani, mengingat durasi yang lumayan panjang sekali, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil dari konten video kali ini. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.